Halo semuanya, kita dari 11A2. Di sini kebetulan kita dari kelompok 3. Kita lagi mau melaksanakan kegiatan P2M. Kita dapat kategorinya yaitu KWT. Wih, kita ketemu guys. Let's go. Sebelum praktik dimulai, kami diperkenalkan terlebih dahulu kepada pemilik kebun sebagai tempat pelaksanaan kegiatan P2M. Kami juga dijelaskan tujuan kegiatan ini, yaitu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian secara langsung di lapangan. Setelah itu, kami mendapat penjelasan mengenai cara menanam serta teknik perbanyakan tanaman seperti stek dan cangkok. Selain itu, beberapa tanaman ditanam berkelompok agar tumbuh lebih optimal. Dan kami diberi kesempatan untuk bertanya sebelum praktik dimulai. Tadi kan proses pengembangbiakannya melalui cangkok tuh ya. Iya. Nah, tadi kita bilang ada yang melalui stek ya, stek. Stek itu umumnya dia dipakai buat pengembangan semak. Nah, ini pohon-pohon semak nih yang dia tuh ditanam itu berombol banyak kayak gitu kan. Nah, stek itu seperti ini. Ini kan ada percabangan nih. Ini kita potong nih percabangannya. Ya, tingginya sekitar 40 sentian lah kita potong ya. Potong aja seperti itu. Setelah kita potong begini, nanti daunnya kita buang dulu nih. Kita tinggalin daun utamanya tuh sekitar 3 tunas atas ya, kita buang. Tinggalin sekitar bagian pucuk aja. Nah, setelah ini kita taruh di wadah seperti ini, seperti itu. Nah, ini kita biarin aja selama 1 minggu. Taruhnya di tempat adem, jangan terkena matahari. Ini bekas potongan cabang tadi setelah 1 minggu ini rontok. Nah, setelah itu baru kita seperti ini nih, kita tanam seperti ini, kita banyakin seperti ini, tapi nggak langsung ditancapin gitu aja ya. Ini ya, kita ada dasar tanah merah nih, kita seperti ini tanah merah ya, seperti ini. Seperti itu, kita begini biar kenceng. Seperti ini, tujuannya apa? Biar nanti akar keluar, pas akar keluar kita cabut doa utuh. Akarnya nggak rontok gitu. Dan itu dengan sekam aja, sekam, karena sekam itu kan ringan. Kalau kita langsung di tanah, dia tuh padat, busuk malah nanti pohonnya gitu. Nah, ini hasil yang udah disemai nih. Ini umurnya sekitar 1,5 bulan nih. Ini udah siap dipindah nih sebenarnya. Nah, kita coba cabut ya. Nah, kita cabut. Tuh, udah kelihatan akar kan? Iya. Udah ada akarnya. Nah, nanti dari proses ini kita masukin ke polybag. Polybag kecil ya, kecil aja. Nih, kita polybagin kecil gini. Nanti hasilnya seperti ini. Karena kan udah keluar nih. Oh iya. Pindah dari tempat semai tadi. Ini kalau nggak salah sekitar 1,5 bulan ada nih. Ini udah bisa ditanam nih kalau udah kayak gini. Proses penanamannya ini kita hitung dulu nih. Pokoknya usahakan tanahnya jangan copot aja dia. Kita gini deh. Pada ini Kak. Iya, ditarik. Set gitu ya. Tarik dulu, bisa kan? Nggak copot kan? Ya, tuh akarnya dipakai copot. Nah, ini udah kita tanam. Biasa dia ditanamnya nih kalau jenis semak ini berkelompok. Oh gitu. Iya. Mungkin ada suka lihat tuh ya di taman atau di pinggir jalan gitu kan. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai teknik stek, kami kembali bertanya mengenai salah satu tanaman yang ada di sekitar kebun, yaitu Kamboja fosil. Tanaman ini umumnya memiliki batang yang besar dan terlihat tua, namun sering tidak memiliki daun maupun bunga pada waktu tertentu. Dari penjelasan yang diberikan, hal ini dapat terjadi karena faktor perawatan, pemangkasan, atau kondisi lingkungan yang memengaruhi proses pertumbuhan dan pembungaan. Meskipun demikian, Kamboja fosil tetap dapat tumbuh kembali dan mengeluarkan tunas baru apabila mendapatkan kondisi yang sesuai.
Ini namanya Setelah itu, kami juga mendapatkan penjelasan mengenai pohon trembesi yang sering kami lihat di pinggir jalan atau ditanam berbaris di area perumahan. Trembesi biasanya berasal dari bibit biji yang kemudian disemai dan dipindahkan ke polybag. Seiring pertumbuhannya, tanaman ini dipindahkan lagi ke polybag yang lebih besar agar akar dapat berkembang dengan baik sebelum ditanam di lahan terbuka. Trembesi cocok tumbuh di daerah panas dan dapat berkembang hingga menjadi pohon yang sangat besar. Selain itu, pohon ini juga dikenal baik karena mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang tinggi sehingga bermanfaat bagi lingkungan. Setelah sesi tanya jawab, kami langsung mencoba praktik penanaman menggunakan metode stek yang telah dijelaskan sebelumnya. Batang hasil stek yang sudah disiapkan kemudian ditanam ke media, tanam dengan hati-hati agar dapat tumbuh dengan baik. Abu tanah merah. Berarti ini nggak ada kotoran-kotoran kandang kok. Kita campur. Oh, campur. Oke, let's go. Sampai nomor. Mana nih? Damn. Ini apa namanya sekam? Saya bikin media tanam, guys. Bibit tanaman, guys. Guys. Ini kulit panco. Ini kotoran kambing. Teman, guys. Ini namanya apa tadi? Nah, untuk kegiatan di hari kedua ini, kita akan menyemprotkan tanaman dengan cairan pestisida. Nah, ini digunakan untuk membasmi atau pencegahan hama. Jadi pohon itu bagusnya setiap sebulan sekali harus disemprot untuk pencegahan dari hama daun atau batang seperti itu ya. Nah kayak gini kan ini daunnya ini udah terkena hama nih. Jadi kalau di perawatan mulus lagi dia. Ya nanti normal lagi. Oh, nanti bisa. tumbuh tunas baru lagi tuh normal seperti ini kan gitu. Coba kalau habis disemprot hama kayak gini jangan disiram. Takutnya nanti luntur apa itu kan gitu. Ya kalau misalnya disiram mungkin bawahnya aja nggak apa-apa. Kalau untuk daunnya janganlah, kita disiram dulu untuk 1 hari aja gitu biar dia meresap. Perbandingannya dia hitungannya mililiter ya. Kita untuk gampangnya pakai ini aja lah, pakai tutup botol aja. Ukuran 2 tutup botol ini kita campur ke dalam 5 liter air aja dan banyak. Ini kita dikasih tanaman kuping gajah sama pemilik kebunnya.
Dan hari ini, ada beberapa guru yang visit ke lokasi kita. Terakhir, sebelum P2M kami selesai, kami memberi serta membuat kenangan sebagai tanda terima kasih.